Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasu ayan tutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, dalam mukadimah dari saya bacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasu an tutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Hadirin rahimakumullah, pada saat ini saya akan sampaikan materi tentang hidup di dunia ini adalah penuh dengan ujian dari Allah SWT. Apa yang diuji? Yang diuji adalah keimanan. Sebab keimanan manusia bisa berkurang dan bisa bertambah. Bisa mengatakan kami beriman kepada Allah, tetapi orang yang beriman ini pasti akan diuji keimanannya, benar atau bohong. Ujian yang berupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian dengan kebaikan atau khair, yaitu nikmat. Dan yang keduanya, ujian yang berbentuk keburukan atau syarun atau musibah. Inilah dua macam ujian dari Allah SWT. Diuji kita oleh Allah dengan kebaikan dan diuji kita dengan keburukan. Maka untuk menyikapi ujian ini, bagi orang yang beriman, yang imannya kuat, imannya lemah, mungkin berbeda-beda. Sebab ujian ini berupa evaluasi atau berupa standar untuk melihat mana iman yang benar dan mana iman yang bohong. Jangankan keimanan kita, dalam pendidikan pun ada yang disebut ujian. Ujian di tingkat SD tidak mungkin sama dengan ujian anak-anak SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Begitu juga ujian kita oleh Allah SWT bermacam-macam. Yang pertama, diuji oleh Allah dengan kebaikan, yaitu dengan 3 macam nikmat. Apa itu nikmat? Nikmat itu kesenangan.
antara lain nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Inilah 3 macam nikmat yang telah Allah berikan sebagai ujian kepada kita. Nikmat jasmani. Nikmat jasmani mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita pikirkan nikmat-nikmat Allah di jasad kita, di badan kita, kalau dihargakan dengan nilai materi mungkin akan triliunan. Contohnya saja, di kepala kita ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, dan ada otak. Kalau salah satu terganggu, misalkan di kepala, berobatnya mungkin akan menghabiskan miliaran. Jadi kita ini harus syukuri nikmat jasmani ini, pemberian dari Allah SWT. Yang harus syukuri dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Kemudian ke bawah tubuh kita, badan. Di badan juga, di perut, di rongga dada, ada hati, ada jantung, ada paru-paru, ada usus, ada lambung. Salah satu misalkan tidak berfungsi, contohnya saja jantung, akan lebih berbahaya. Bisa mungkin akan menimbulkan kematian. Kemudian di bawah ada kaki, di pinggir ada tangan, 2 kaki, 2 tangan. Ini merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri. Ya Allah, ya Rabbi. Allahu Akbar, subhanallah. Itulah nikmat jasmani. Tidak bisa dihitung nikmat pemberian Allah yang ada pada jasad kita. Sesuai dengan firman Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian akan menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung nilainya. Yang kedua, nikmat rohani. Nikmat rohani adalah pemberian dari Allah. Apa itu? Yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Kalau kita sebagai orang yang mukmin pasti punya iman, karena dengan iman ini kita akan selamat dunia dan akhirat. Dilangsungkan dengan pelaksanaan muamalahnya, yaitu Islam. Sebab iman itu adanya dalam hati. Iman terdiri dari 3. Iman bil qalbi, iman dengan hati. Iman bil lisani, iman dengan ucapan. Dan iman bil arkani, iman dengan amal perbuatan. Jadi 3 faktor ini tidak bisa dipisahkan. Tidak cukup dalam hati saja, tapi harus disatukan hati, lisan, dan arkan atau tubuh laksanaannya. Kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu kalian akan ditanya tentang kenikmatan. Jadi nikmat ini akan diminta pertanggungjawabannya. Nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Marilah kita untuk selalu melaksanakan segala macam nikmat Allah. Kita dapat mensyukurinya, sebab Allah telah berjanji dalam Quran surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la syakartum la azidannakum wa la kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, la azidannakum,
pasti akan kami tambah nikmat itu. Walain kafartum, dan jika kalian kufur nikmat, tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, adabku sangat pedih. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malah nanti di yaumul akhir, menurut hadis Rasulullah SAW, tidak akan melangkah kaki anak Adam, yaitu manusia, pada hari kiamat. La tajula qadam Adam yaumal qiyamah hatta tas'alu an arba'i salin, kecuali akan diminta dulu pertanyaan, akan ditanya dulu dari 4 hal, 4 perkara. Yang pertama akan ditanya an umrihi, dari umurnya, bima abna, dipakai apa umur selama hidup kamu di dunia. Apakah dipakai bermaksiat dan dosa? Apakah dipakai taat, patuh, taat kepada Allah? Yang menjawab hanya kita, diri masing-masing. Yang keduanya an jasadihi bima abla, jasad tubuh kita juga akan diminta pertanggungjawaban nanti. Ditanya, dipakai apa badan kita, jasad kita. Sampaikan misalkan badan sudah sampai rentak, tua, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga pertanyaan an ilmihi, dari berbagai macam ilmu. Wamilabih, ilmu itu diamalkan atau tidak, juga akan diminta pertanggungjawabannya. Yang keempat an malihi, dari hartanya. Kalau harta pertanyaannya 2, min ainak tasabah, dari mana usahanya, apakah dari yang halal atau dari yang haram, apakah dari menipu, korupsi, atau dari apa. Kemudian wapi man pakoh, setelah hasil usaha itu dikemanakan, dikeluarkannya, apakah dipakai poya-poya, bermegah-megahan, atau dipakai untuk beribadah, menegakkan dinul Islam. Saudara-saudaraku, itulah 4 pertanyaan yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di yaumul akhir tentang segala macam nikmat. Umur merupakan nikmat, jasa juga merupakan nikmat, ilmu juga nikmat dari Allah, harta juga titipan amanah dari Allah SWT. Apa fungsi fitnah ujian itu? Fungsinya adalah untuk mengukur kadar keimanan kita. Karena ada iman yang kokoh dan ada iman yang cepat goyah, belum kuat. Ujian atau fitnah yang paling berat adalah ujian para nabi dan rasul. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW, yang termasuk ini 5 Rasul ulul azmi. Ujiannya sangat berat, tetapi mereka lulus ujian dari Allah SWT itu. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada jiwa sesuai dengan kemampuannya. Yang berat, yang sedang, yang ringan, tergantung kepada jiwa kita, sebab Allah lebih tahu daripada kita. Hasil ujian itu mungkin ada 2 macam. Ada mungkin yang diuji lulus, dan yang kedua tidak lulus. Cara menghadapi ujian itu harus menerima ujian dari Allah SWT dengan cara beriman pada takdir keputusan Allah SWT.
Segala macam yang menimpa kepada kita, baik maupun buruk, sudah ditakdirkan 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Pasti akan terjadi, maupun itu takdir baik ataupun takdir yang buruk. Kemudian yakinlah bahwa ujian para nabi lebih berat daripada kita. Kemudian harus selalu ada hikmahnya. Dalam ujian ini ada hikmahnya, ada pelajaran bagi kita, ada manfaatnya. Ujian merupakan bentuk cinta Allah kepada kita. Kalau Allah memberikan ujian, berarti Allah cinta kepada kita. Dan harus memperbanyak mengingat dosa. Mungkin hanya banyak dosa yang telah kita lakukan oleh Allah diuji dan diberikan teguran atau peringatan. Kemudian selalu berzikir, perbanyak sedekah, selalu sabar. Kalau kita ujian musibah harus sabar. Kalau ujian kesenangan kita harus bersyukur. Malahan kalau kita diuji dengan berbagai macam kesengsaraan, cepat-cepatlah kita bertobat, sholat taubat. Kemudian harus punya rasa husnudon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yakin bahwa ujian mampu menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau diterima dengan lapang dada, diterima dengan kesabaran, makin besar cobaan, makin besar pahala kepada kita. Itulah menghadapi berbagai macam ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ujian, ada teguran, ada azab. Apa perbedaan ujian, teguran, dan adab? Kalau ujian diberikan kepada orang yang beriman, ujian itu diberikan kepada orang yang telah beriman. Sebab dalam mukadimah tadi, jangan dulu kamu mengatakan kami beriman kepada Allah, tetapi oleh Allah belum diuji. Kalau setelah diuji keimanannya, benar imannya atau bohong imannya, itulah ujian kepada orang yang beriman. Ada yang disebut teguran. Teguran diberikan kepada orang yang berdosa, seperti orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fasik, orang sombong, dan orang yang pesimis, yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, azab. Azab ini berupa hukuman akibat perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itulah ujian, teguran, dan azab. Jadi bagi kita semuanya, ujian harus diterima dengan lapang dada, dengan ikhlas, karena semua itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita termasuk orang yang beriman, harus beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab menurut hadis Rasulullah SAW, orang yang beriman itu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Itu takdir qada Allah yang baik dan yang buruk harus diterima. Hadirin rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 juga disebutkan ada berbagai macam cobaan dari Allah. Contohnya apa? Minal khaufi, dari rasa takut. Takut di sini luas, takut mati,
takut kurang harta, takut tidak makan, takut tidak aman, takut perang, dan lain sebagainya. Kemudian cobaan yang keduanya, waljo, takut kelaparan, tidak makan, takut kehilangan harta, al-amal, pus, dan tinggal wafat, ditinggalkan saudara siapa saja, itu merupakan cobaan dari Allah. Kemudian cobaan gagalnya usaha pertanian atau perkebunan, inilah semua adalah sudah ditentukan oleh Allah SWT, tinggal kita menerimanya dengan sabar. Apabila kita diuji dengan keburukan, kejelekan, terima dengan sabar. Apabila kita diuji dengan kebaikan, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Jadi dua-duanya mendapat pahala. Dua-duanya adalah merupakan ibadah. Mudah-mudahan kita semua hidup di dunia ini bisa menghadapi, melewati ujian dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.